Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kristiana Kusnandar. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi dengan tema cyber espionage. Anggota kelompok kami ada Kristiana Kusnandar, Daniati, Megasri Rahayu, Ririn Restianti Putri, dan Sarifatul Ulu. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah, hilangnya batas ruang dan waktu di internet mengubah banyak hal. Perkembangan yang menjadi pesat dalam pemanfaatan jasa internet yang pada akhirnya mengundang terjadinya kejahatan yang kita kenal dengan nama cybercrime. Cybercrime merupakan perkembangan dari computer crime. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia juga tidak lepas dari persoalan tersebut. Terlebih sekarang Indonesia masuk ke 5 besar pengguna jejaring sosial terbanyak di dunia. Disinyalir penjahat cyber lebih mudah lagi dalam menjalankan aksinya. Para penjahat cyber memanfaatkan jejaring pertemanan melalui jejaring sosial. Karena sebagian besar pengguna jejaring sosial percaya begitu saja atas link atau konten yang mereka terima dari sesama teman. Tanpa melakukan konfirmasi atau pengecekan lebih lanjut, pengguna jejaring sosial tersebut melakukan akses langsung ke web atau situs yang mereka terima yang tanpa disadari berisi program jahat. Melihat dari sifatnya, cybercrime termasuk dalam kategori borderless crime atau kejahatan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga dalam memberantas tindak kejahatan cybercrime diperlukan langkah-langkah yang kompleks, terintegrasi, serta berkesinambungan dari banyak pihak. Tidak hanya tugas penegak hukum semata. Adapun cybercrime dikelompokkan sebagai beberapa bentuk sesuai dengan modus operasi yang ada. Salah satunya adalah cyber espionage yang akan dibahas lebih lanjut. Cyber espionage merupakan salah satu tindakan pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang terkomputerisasi. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan makalah ini yaitu pertama, mengetahui undang-undang cyber espionage, yang kedua, mengetahui kejahatan apa saja yang ada di dunia maya atau internet, yang ketiga, mempelajari hal yang tidak boleh diterapkan. Perkenalkan, nama saya Megasri Rahayu dengan NIM 111900272. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang bab 2 yaitu landasan teori. Saya akan menjelaskan tentang pengertian cybercrime. Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti internet atau dunia maya, sedangkan crime berarti kejahatan. Maka sederhananya dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah sebuah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun korporasi di dunia maya atau internet dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi internet yang semakin canggih. Cybercrime juga merupakan suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan keterbukaannya, lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker, dan script kiddie untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana dan atau alat komputer sebagai suatu objek, baik memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Adapun contoh kasus cybercrime itu sendiri yaitu membajak situs web. Salah satunya kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Berikutnya yaitu karakteristik cybercrime.
Cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, dan pelaku kejahatan. Nah, yang dimaksud ruang lingkup kejahatan yaitu kejahatan cybercrime yang bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintas batas negara hingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang yang berlalu lalang tanpa identitas memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tak tersentuh hukum. Yang kedua yaitu sifat kejahatannya. Cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau non-violent. Nah, untuk pelaku kejahatannya, pelaku kejahatan cybercrime lebih bersifat universal. Maksudnya adalah umumnya pelaku kejahatan adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia maya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 2, yaitu tentang perkembangan dan contoh cybercrime. Dikarenakan besarnya kebutuhan teknologi informatika dalam masyarakat, maka terjadilah perkembangan di bidang teknologi informatika dalam berbagai negara di dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan tersebut merupakan suatu globalisasi negara-negara di dunia. Dalam perkembangan teknologi informatika yang sangat cepat memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Pengaruh tersebut tidak selalu berdampak positif, akan tetapi juga berdampak negatif. Bentuk dampak negatif yang dapat terlihat adalah dengan istilah yang dikenal dengan nama cybercrime. Cybercrime adalah sebagai kejahatan dunia maya yang dapat mempunyai beberapa bentuk karakter. Misalnya seperti pemalsuan data, pencurian uang, carding, pornografi, perusahaan, website, cracking, sampai berbagai tindakan kejahatan sejenis lainnya yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang. Cyberlaw. Cyberlaw merupakan hukum yang digunakan di dunia cyber yang umumnya dikorelasikan dengan internet. Ruang lingkup yang terkandung dalam cyberlaw adalah segala aspek yang berhubungan dengan subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Adapun UU yang mengatur cyber espionage di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE yang mengatur tentang cyber espionage adalah sebagai berikut. 1. Pasal 30 ayat 2 mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. 2. Pasal 31 ayat 1 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dan untuk ketentuan pidananya ada pada pasal 46 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Lalu yang kedua, pasal 47, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Penjelasan di bab 3.
pertama ada pengertian cyber espionage. Cyber espionage dapat didefinisikan satu persatu dengan memaknai kata cyber dan kemudian espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya dan menurut Profesor Badanabawi Arif menyatakan bahwa cyber atau siber merupakan suatu istilah untuk menjelaskannya dengan istilah Mayantara. Cyber juga dapat diartikan dari bahasa Inggris sebagai suatu istilah maya, tidak nyata, tidak terlihat, terawang, tidak ada bentuk. Cyber espionage didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan alasan palsu dengan menggunakan kapabilitas siber untuk mengumpulkan dan mencoba untuk mengumpulkan informasi. Untuk motifnya, persaingan global memicu negara-negara di dunia untuk bersaing secara tidak sehat dan melakukan berbagai macam upaya untuk memperkuat negaranya sendiri dengan cara melumpuhkan negara pesaingnya. Upaya itu salah satunya dilakukan melalui kegiatan spionase atau memata-matai terhadap negara yang menjadi target untuk ditaklukkan. Informasi dan data rahasia yang didapat dari kegiatan spionase akan digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan negara tersebut sehingga mereka dapat dengan mudah untuk mengatur dan memperkuat strategi penyerangan. Pemanfaatan cyberspace dunia maya dalam melakukan kegiatan spionase, melakukan penyadapan intersepsi adalah dengan menyerang sistem malware. Penyerangan tersebut dilakukan dengan menyusup masuk ke dalam sistem malware untuk melakukan pengambilan data dan informasi rahasia negara yang dijadikan target mata-mata. Dengan beragamnya kegiatan spionase melalui kemapanan teknologi dan informasi seperti di atas, sehingga dengan sangat mudah penyadapan atau intersepsi dilakukan untuk mengambil informasi rahasia dari negara yang dijadikan target mata-mata. Faktor pendorong pelaku lakukan cyber espionage yaitu ada dari faktor politik dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Dari faktor ekonomi, latar belakang menyebabkan orang berani melakukan apa saja hanya dengan bermodal keahlian di bidang komputer. Untuk faktor sosial budaya, karena teknologi semakin canggih, mendorong pecinta teknologi melakukan eksperimen. Sumber daya manusia memiliki potensi di bidang IT tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Juga untuk membuktikan keahlian mereka kepada orang yang melakukannya, namun tanpa sadar mereka melanggar peraturan ITE. Metode mengatasinya antara lain memahami lawan, berkembang taktik, teknik, dan prosedur yang memungkinkan untuk membentuk kembali penanggulangan defensif seperti yang diperlukan. Bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk memahami lanskap ancaman sementara, meningkatkan visibilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Bersiap untuk mencegah serangan atau merespon secepat mungkin jika dikompromikan. Sementara pencegahan lebih disukai, deteksi cepat dan respon adalah suatu keharusan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai cara mencegah cyber espionage. Perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan yang terjadi di internet. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enskripsi untuk meningkatkan keamanan. Contoh kasus cyber espionage. Penyadapan Australia terhadap Indonesia pada tahun 2007 dalam aksi spionasenya
yaitu menyadap Presiden, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat Indonesia. Intelijen Australia melakukan pengumpulan informasi nomor kontak pejabat Indonesia saat konferensi perubahan iklim di Bali. Operasi ini dilakukan dari sebuah stasiun di Pine Gap yang dijalankan oleh Intelijen Amerika CIA dan Departemen Pertahanan Australia, kemudian Dinas Badan Intelijen Australia (DSD), sekarang ASD, mengoperasikan program bersandi Stateroom, memanfaatkan fasilitas diplomatik Australia di beberapa negara termasuk di Jakarta. Bab 4. Yang pertama, kesimpulan. Dilihat dari beberapa karakteristik cybercrime terhadap spionase dan penyadapan, maka spionase melalui penyadapan dapat dikategorikan sebagai cybercrime. Kegiatan spionase merupakan kegiatan yang non-violence, tanpa kekerasan, sedikit melibatkan kontak fisik, minimums of physical contact, menggunakan peralatan, equipment, teknologi, dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika global. Pembuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Selanjutnya saran, mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia cyber atau internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya, juga menuntut pemerintah mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku, terutama memasuki pasar bebas. Demi tegaknya keadilan di negeri ini, dengan ditegakkannya cyber law atau pengendali di dunia maya diharapkan dapat mengatasi cybercrime, khususnya cyber espionage. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.